Shalom, selamat bertemu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan kepadamu ya Tuhan karena kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, berkat-berkat-Mu yang tercurah atas kami sekeluarga dan semua jemaat-Mu di seluruh paroki ini. Hari ini Tuhan, kami mau terus belajar kebenaran firman Tuhan. Singkapkan rahasia firman-Mu ya Bapa. Kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami, dan seluruh kehidupan kami Tuhan, Engkau kuduskan. Agar firman Tuhan yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu akan mengambil tempat dalam setiap hati kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selama 5 minggu berturut-turut, kalau bagi jemaat yang setia mengikuti ibadah, sama ada ibadah atas talian maupun ibadah bersemuka, selama 5 minggu berturut-turut kita telah belajar, dihidangkan dengan kebenaran firman Tuhan tentang tema paroki kita, tahun melangkah ke tempat yang lebih dalam. Itu kita pelajari 2 minggu. Kemudian selama 3 minggu berturut-turut saudara, kita belajar tentang visi gereja kita yang telah kita belajar, dan itu berakhir pada minggu yang lalu. Doa saya dan harapan saya agar semua firman Tuhan yang disampaikan ini, semua itu akan kita praktikkan dan kita taati sepenuhnya. Bukannya kita mentaati setengah-setengah atau separuh-separuh saja. Kita mau taati yang satu, kita tidak mau taati yang satu. Nah saudara yang saya kasih, mungkin ada yang berkata seperti ini. Adakah orang yang seperti ini? Ada saudara. Ada orang yang cuma mau mentaati separuh-separuh saja. Yang separuh dia tidak mau taat, tapi dia mau taat dan separuh lagi dia mau taat. Ada orang yang seperti ini. Dan di dalam Alkitab juga saudara, ada mencatat ada orang yang seperti ini, yang ketaatannya itu separuh-separuh saja saudara. Makanya firman Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah atas talian, saya mau supaya semua jemaat perhatikan baik-baik sifat orang yang taat separuh-separuh, atau tema firman Tuhan ketaatan setengah-setengah. Setengah-setengah maksudnya saudara tidak penuh. Mungkin 50%, mungkin 60%, atau lebih teruk sekali mungkin hanya 40% ketaatannya kepada perintah Tuhan, ketaatannya kepada suara Tuhan, bahkan ketaatannya untuk melaksanakan kebenaran-kebenaran yang firman Tuhan yang telah kita dengar. Makanya saya katakan di awal tadi, saya katakan saudara, jangan taat setengah-setengah. Di dalam Alkitab ada seorang raja yang ketaatannya kepada Tuhan itu setengah-setengah, itu adalah Raja Saul. Makanya saya baca kisah ini dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 18 hingga 23. Mari saudara saya bacakan dan jemaat perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan.
Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dengan kedegilan, adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai Raja. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan setengah-setengah inilah yang berlaku kepada Raja Saul. Raja Saul ketaatannya itu tidak penuh kepada Tuhan. Dan saya mau berdoa pada hari ini, saudara, semoga semua jemaat di paroki kita ini yang mendengar firman Tuhan ini, jangan ada ketaatan setengah-setengah, saudara. Kalau kita melihat kepada firman Tuhan apa yang telah kita bacakan tadi, bagaimanakah orang yang taatnya setengah-setengah ini, saudara? Nah, kalau kita melihat Raja Saul, ayat ke-18 sampai ayat yang ke-21, kita melihat bahwa Raja Saul berpikir bahwa dia telah melakukan segalanya. Dia pikir dia telah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dia berpikir dia telah melaksanakan perintah-perintah yang Tuhan telah perintahkan kepadanya. Tapi dia silap, saudara. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-18, saya bacakan sekali lagi. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dan dengan pesan, pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Saudara, ayat yang ke-18 ini memberitahu bahwa perintah Tuhan kepada Raja Saul agar semua orang Amalek itu, termasuk rajanya, bahkan termasuk ternakan-ternakannya, semua harus ditumpaskan. Kenapa harus ditumpaskan? Firman Tuhan berkata bahwa ini mereka merupakan orang-orang yang berdosa. Jangan tanya saya kenapa Tuhan begitu kejam untuk menumpaskan orang Amalek. Ini adalah penghukuman. Sama juga seperti sekarang, saudara, kalau kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, satu hari nanti penghukuman itu pasti ada. Dan penghukuman Tuhan kepada orang Amalek ialah semuanya harus dibinasakan. Ini adalah perintah Tuhan, tumpaskan segalanya. Ini perintah Tuhan kepada Raja Saul. Namun saudara, apa yang terjadi? Saul tidak taat sepenuhnya, dia hanya taat setengah-setengah. Apa yang terjadi, saudara, ialah Saul mengambil jarahan. Bahkan orang-orangnya mengambil jarahan. Apa jarahan? Ayat yang 19. Firman Tuhan berkata, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Firman Tuhan, perintah Tuhan jelas, saudara, bahwa semua harus ditumpaskan. Jangan ada satu orang pun, termasuk binatang, itu hidup. Tapi ternyata Saul, dia membenarkan orang-orangnya mengambil jarahan-jarahan. Apa yang diambil? Ayat yang ke-21 ayat yang ke-21 menjelaskan bahwa rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, lembu-lembu yang terbaik. Alasan mereka kukuh. Mereka mau supaya kambing, domba, dan lembu-lembu ini dikhususkan untuk mereka mau persembahkan sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Pikir seperti baik, bukan? Sepertinya apa yang mereka lakukan itu mereka lakukan untuk Tuhan. Tapi mereka tanpa mereka sadar, pada waktu mereka melakukan seperti itu, membawa balik jarahan-jarahan, mereka sebenarnya telah melanggar perintah Tuhan. Saul berpikir bahwa dia telah melakukan segala-galanya. Makanya saudara, dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dengar baik-baik, saudara. Kadangkala ada orang berpikir dia telah melakukan segala-galanya untuk Tuhan. Dia berpikir dia melakukan sedikit untuk Tuhan, tapi dia pikir dia telah melakukan semua untuk Tuhan. Saya bagi satu contoh yang mudah dalam persembahan persepuluhan, saudara. Ada orang yang berpikir seperti ini, yang penting saya memberi. Walaupun dia tidak sampai 10%, yang penting saya memberi untuk Tuhan.
Karena saya percaya Tuhan mengerti keperluan saya. Dengar baik-baik. Ada orang yang berpikir seperti ini, dan dia berpikir dia telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Padahal dia telah menahan persepuluhannya yang sepatutnya dia berikan kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi, bukan itu saja. Kalau kita lihat Raja Saul, ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Dengar baik-baik. Apa perintah Tuhan, saudara? Tumpaskan semuanya. Tapi Saul membawa balik raja sebagai tebusan. Untuk apa, saudara? Saya tidak tahu, Alkitab tidak mencatat untuk apa Raja Saul membawa Raja Agag, raja orang Amalek itu balik sebagai tebusan. Mungkin dia ingin menunjukkan bahwa dia seorang raja yang hebat dan dia mampu mengalahkan orang-orang Amalek. Mungkin dia membawa Raja Agag ini dipertontonkan kepada rakyatnya. Inilah raja orang berdosa. Mungkin seperti itu, saya tidak tahu, saudara. Tapi pada masa yang sama, dia telah melanggar perintah Tuhan. Inilah yang saya katakan ketaatan setengah-setengah. Raja Saul berpikir dia telah mendengarkan suara Tuhan. Dia berkata, aku telah mendengar suara Tuhan. Aku telah mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Tetapi dia lupa, dia telah membawa balik. Dia membiarkan seorang hidup, yaitu raja orang Amalek, Raja Agag. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, makanya sangat penting, saudara, dalam kehidupan kita ini, untuk kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Bukan hanya taat separuh-separuh. Ada ramai jemaat, saya melihat ada ramai orang-orang, bahkan ada ramai pemimpin-pemimpin yang saya melihat berpikir telah melakukan untuk Tuhan semuanya. Berpikir bahwa tindakannya itu dia lakukan untuk Tuhan, tetapi dia silap, saudara. Saya mau katakan dia silap dalam memperhitungkan, melaksanakan perintah Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan. Jangan ada ketaatan yang setengah-setengah. Mungkin ada yang berpikir telah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, tapi itu belum tentu terbaik di mata Tuhan. Karena apa? Yang kedua, ketidaktaatan itu yang terjadi. Ayat yang ke-22 saya baca, saudara. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, dengar baik-baik, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dengar baik-baik, saudara. Orang Israel membawa balik semua lembu, sapi yang terbaik mereka bawa. Tujuannya bagus, saudara. Apa tujuannya? Mereka ingin mempersembahkan itu kepada Tuhan. Tapi sekali kau tidak taat kepada Tuhan, Tuhan berkata seperti kepada orang Israel, mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Apa guna, saudara, kita penyembahan kita kepada Tuhan, nyanyian kita kepada Tuhan, kalau kita tidak taat sungguh-sungguh kepada Tuhan? Tuhan berkata bahwa mendengarkan itu lebih baik. Dalam terjemahan bahasa Inggris disebut obey. Ketaatan itu sangat penting. Kita bilang kita melayani Tuhan dengan jawatan-jawatan yang Tuhan telah pertanggungjawabkan kepada kita. Kita bilang kita mau melayani Tuhan. Kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi apakah kita benar-benar taat kepada Tuhan? Karena ketidaktaatan Raja Saul ialah dia tidak mendengarkan suara Tuhan sungguh-sungguh. Makanya Tuhan berkata, kamu pikir apabila kamu mempersembahkan korban itu, kamu pikir itu menyenangkan hatiku, kata Tuhan. Tapi Tuhan kata mendengarkan lebih baik
daripada mempersembahkan korban. Ketaatan sungguh-sungguh kepada Tuhan itulah yang dituntut oleh Tuhan. Ayat yang ke-23 berkata seperti ini. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menegur Raja Saul karena ketidaktaatannya. Dan ketidaktaatan Raja Saul itu disebut oleh Allah sebagai pendurhakaan dan kedegilan. Saudara, dua perkataan ini, menurut Tuhan, orang yang mendurhaka tentang atas perintah Tuhan, tidak taat kepada perintah Tuhan, sama besar dosanya dengan dosa bertenung. Dosa bertenung ini adalah dosa orang-orang ahli sihir, dukun-dukun, yang suka meramal masa depan, yang sememangnya telah ditolak oleh Tuhan. Dan Tuhan telah tentukan orang-orang seperti ini binasa di dalam api neraka. Dan Tuhan berkata, orang yang durhaka tidak mendengar firman Tuhan, sama dosanya dengan seperti dosa orang-orang bertenung. Dan orang yang degil, kata Tuhan, sama dosanya seperti orang yang menyembah berhala. Saudara berkata, mungkin saya tidak menyembah berhala, saya menyembah Tuhan, saya mempersembahkan persembahan saya kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata seperti ini. Tapi dengar baik-baik saudara, orang yang degil dan tidak taat sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketaatannya itu hanya separuh-separuh kepada Tuhan, orang ini disamakan oleh Allah sebagai orang yang menyembah berhala. Hati-hati saudara. Makanya saya mau mendorong semua jemaat yang saya kasihi, jangan ada ketaatan setengah-setengah. Apalagi ketidaktaatan seperti Raja Saul ini. Yang ketiga, apa yang terjadi? Ayat yang ke-23b saya baca. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jemaat yang saya kasih, disinilah kejatuhan Raja Saul, raja pertama Israel. Dia jatuh karena dosa ketidaktaatannya kepada Tuhan. Dia berpikir dia telah melakukan yang terbaik. Dia berpikir bahwa dia telah mempersembahkan, dia telah berusaha melakukan yang terbaik. Tapi dia hanya menggunakan cara fikir manusia dan tindakan manusia, bukan mentaati firman Allah. Ketaatan Raja Saul adalah ketaatan setengah-setengah, 50-50. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, kalau ada di antara jemaat yang taat cuma setengah-setengah, kamu mungkin melayani, kamu dikatakan worship team, pemimpin waden atau pemimpin sel. Tapi kalau ketaatan kamu kepada Tuhan itu cuma separuh, tidak penuh kepada Tuhan, saudara jangan heran kalau Tuhan juga boleh menolak saudara, sama seperti Tuhan menolak Raja Saul sebagai raja. Kenapa? Dia tidak taat. Saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan. Saya katakan dari mulai 5 minggu kita telah belajar firman Tuhan tentang tema paroki kita dan tentang visi paroki kita. Saya berdoa dan berharap agar semua jemaat yang telah mengikuti khotbah itu agar taat sungguh-sungguh kepada perintah Tuhan dan jangan separuh-separuh. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dan taat kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh memberkati kehidupan kita. Tuhan boleh memberkati keluarga, saudara dan saya. Tuhan boleh memberkati paroki kita. Dengar baik-baik saudara, mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Saya mendorong jemaat Tuhan, jangan ada ketaatan yang setengah-setengah, tapi marilah kita taat 100%, sungguh-sungguh mentaati kebenaran akan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Hamba berdoa untuk firman-Mu ini, biar semua firman Tuhan yang telah disampaikan tidak kembali dengan sia-sia, tapi jemaat-Mu akan diberkati, jemaat-Mu akan dikuatkan, dan jemaat-Mu Tuhan akan sungguh-sungguh taat kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, jamalah jemaat-Mu ya Tuhan. Kalau ada antara jemaat-Mu yang ketaatannya cuma 50-50,
Ampuni jemaatmu Tuhan, ampuni paroki ini, ampuni pemimpin-pemimpin sel, semua pemimpin-pemimpin yang ada dalam paroki ini, supaya mereka sungguh-sungguh taat 100% kepada perintah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Diberkatilah jemaat yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita.